Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ulun itu angkatan 6 dari Kabupaten Kuala waktu jalan di SDN Kota Tengah. Ini berhubungan dengan tugas kami yaitu mengadakan wawancara dengan 3 kepala sekolah. Jadi ulun mohon izin pada Bapak yang bersedia diwawancara. Ya, sedia. Alhamdulillah. Jadi ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktu. Jadi sebelumnya Bapak Sumiju Pak ya. Beliau adalah kepala sekolah di SDN Kabupaten Kuala. Berapa lama Pak di sini? Sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun. Ini mungkin selama menjabat Bapak ini mungkin ada beberapa permasalahan, mungkin ada kasus Pak di sepantian. Jadi bagaimana Anda itu mengidentifikasi kasus-kasus yang misalkan dilematika atau bukan moral ini? Pertama yaitu kita analisis dengan mencari akar permasalahan kenapa masalah itu terjadi. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan dan pemeriksaan di sekolahnya Pak, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dilematika atau sama-sama benar Pak, di satu sisi benar, sisi juga benar. Biasanya setelah kita tahu akar permasalahannya, kemudian kita mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. Setelah kita mengetahui bahwa masalah itu penyebabnya seperti ini, kemudian kita akan mencari alternatif pemecahannya. Nah, dalam alternatif ini banyak sekali alternatifnya, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari beberapa alternatif itu kita ambil alternatif yang banyak positifnya. Jadi semua alternatif ini benar, tetapi alternatif 1 mungkin positifnya sedikit, banyak minusnya. Kemudian yang kedua hampir sama dengan 1 dan 2, minusnya sama, ada positifnya sama, tetapi alternatif yang ketiga positifnya lebih banyak. Maka alternatif yang ketiga lah kita ambil untuk memecahkan masalahnya. Jadi kalau boleh menyimpulkan itu kita ambil yang paling banyak positifnya Pak. Ya. Kemudian kita musyawarahkan bersama-sama sebelum kita ambil keputusan. Setelah kita sepakat bahwa itu adalah yang terbaik untuk pengambilan keputusan, baru kita ambil keputusannya, kita putuskan bersama-sama. Nah, setelah keputusan kita ambil bersama-sama, maka keputusan itu harus kita jalankan dan kita taati dengan penyelesaian. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya apabila ada permasalahan yang baik pengurus maupun guru, yang bersangkutan kita panggil. Nah, setelah kita panggil secara pribadi, kalau 2 orang yang bermasalah, maka keduanya kita panggil. Setelah itu kita suruh menceritakan kronologis permasalahannya atau kejadian tadi. Setelah kronologis kejadiannya kita mengetahui, baru kita mencari penyelesaiannya. Kemudian Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika? Jadi mungkin hal yang paling efektif menurut Bapak itu seperti apa? Yang paling efektif yaitu dengan secara langsung kita memanggil yang bersangkutan, kemudian kita minta bantuan kepada rekan-rekan sejawat, atau dari kalau saya kepala sekolah minta rekan kepada guru-guru senior, juga minta bantuan kepada bapak pengawas untuk minta bantuannya apabila dalam mengambil keputusan ini kurang pas. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangan dalam mengambil keputusan seperti apa? Tantangannya biasanya itu kadang-kadang yang peserta yang mengalami kasus ini tidak mau jujur.
sehingga kita susah untuk mencari pemecahannya. Nah, karena saat di antara kedua belah pihak ini kadang-kadang mempertahankan egonya atau mempertahankan kebenarannya masing-masing. Untuk tantangan yang saya alami. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola Pak, atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut, atau langsung saja Pak diselesaikan pada waktu itu? Apabila tata kelolanya, kalau saya apabila terjadi suatu permasalahan, terjadi kasus baik itu siswa maupun guru, maka pada saat itulah kita langsung menyelesaikannya. Kecuali ada kasus-kasus yang tertentu, maka kita kuningkan kembali kapan untuk penyelesaiannya. Apabila masalah itu sangat berat sekali, jadi kita harus atau pihak lain yang harus dilibatkan, maka kita tentukan jadwalnya. Kalau cuma kasus-kasus yang ringan bisa diselesaikan di sekolahan, begitu ada kejadian langsung kita panggil bersama, kita selesaikan, atau di kantor atau di tempat yang lain yang mungkin yang sifatnya rahasia tidak diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah kita? Ya, selama ini banyak faktor yang membantu. Pertama yaitu apabila siswa, orang tuanya kita panggil untuk membantu penyelesaiannya. Kemudian guru-guru yang ada di sekolahan juga pengawas kita libatkan. Kalau kasus itu memang lebih berat daripada yang biasanya. Kemudian, dari semua yang akan Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di rumah kita? Yang dapat kita petik bahwa dalam penyelesaian kasus ini kita di situ ada yang namanya kerjasama. Yaitu kerjasama, bahwa dalam suatu permasalahan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan. Terima kasih Bapak sudah berbagi pengalaman, kemudian juga mungkin banyak hal-hal yang telah Bapak ambil dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Ini sekali saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Mohon maaf Pak bila ada perkataan atau yang Bapak sampaikan yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih, kami juga sebagai yang diwawancarai mengucapkan terima kasih kepada saudara Fatman sebagai calon guru penggerak, bahwa dari kami memberikan pengalaman selama kami bekerja dan bertugas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Rahman dalam ada masak, ini kan ada masak. sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Rahman Fauzi, CGP Angkatan 6 Kabupaten Barito Kuala. Hari ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Sri Indasi SPD MM. Beliau adalah kepala sekolah di SDN Pentik Tengah. Sudah berapa lama di sini Bu? Diangkat tahun 2000. Di sini sudah kurang lebih 1,5 tahun. Ya, ya. Diangkat atau TMT tanggal 16 Maret 2021. Nah, alhamdulillah. Apakah Ibu bersedia Bu untuk diwawancari hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bersedia melakukan sesi atau kegiatan wawancara pada hari ini. Kita bisa mulai Bu. Selama ini ya sebagai kepala sekolah, apakah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang kami alami mulai kurang lebih saya kesini sebelum pelantikan dari sini kurang lebih tanggal 10 Maret itu sudah mendatangi sekolah yang notabene katanya mau ditempatkan di sini.
Lah hari tersebut kurang lebih ya jam 2-an saya ke sini melihat situasi dan kondisi wilayah sekolah yang nanti mau saya tempati sebagai pemimpin lah di sini. Pertama waktu itu ya mungkin bisa dibilang astagfirullah gitu. Sebabnya apa? Sekolah yang mau saya tempati itu waktu itu posisinya benar-benar prihatinkan dari segi warna cat, dari segi halaman, dari segi pokoknya banyak hal lah. Tapi dalam hati saya seketika itu spontanitas, insya Allah mungkin memakan waktu kurang lebih 3-4 bulan, insya Allah akan seperti sekolahan yang orang-orang lain punya. Itu angka. Ada apa? Ini pembiak. Iya. Berian ipit. Nih. Dan Makasih, Bu. jangan melihat itu kan banyak banget tuh kasus mungkin ya sebelum masuk ke sini sudah dibilangin sama Arwil bahwa nanti di SDN Tengah yang notabene-nya gurunya seperti ini, siswanya kebanyakan seperti ini dan masyarakatnya dalam hal ini orang tua murid. Iya. Tapi dengan mendengar alasan atau penyampaian Korwil waktu itu, insya Allah karena namanya kepala sekolah ya, insya Allah bisa mengambil keputusan dalam hal masalah yang sekecil maupun sebesar apapun, insya Allah akan berusaha mengambil keputusan. Dan akhirnya saya dilanjutkan ditempatkan di sini. Nah, insya Allah kurang lebih ya 3-4 bulan alhamdulillah sekolahnya sudah kayak sekolah orang. Jadi ada sebelum ini ada sedikit dilema gitu bahwa di dalam kita kan di dalam kita itu. Tapi alhamdulillah ibu sudah bisa menguasai, sudah bisa memimpin dengan baik di sekolah kita ini. Selama ini Ibu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Pak Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Ya, kalau ini fokusnya ke siswa ya. Ke siswa itu dalam hal khususnya upacara. Kalau saya sebagai kepala sekolah itu ngambil keputusan yang letterlock dengan peraturan, itu mungkin khususnya apel ya, itu mungkin banyak yang nggak bisa ikut apel bendera waktu hari Senin ya. Tapi karena kita yang masih kita berkiblat pada situasi dan kondisi sekolahan, terutama berkiblat pada pendapatan ekonomi orang tua siswa ini. Akhirnya biarpun banyak anak-anak yang mungkin belum lengkap ya, mulai pakaian, sepatu, topi dan lain-lain itu kalau disaring mungkin ya, tapi karena dengan jiwa yang lihat sikon tadi ya Pak ya, akhirnya alhamdulillah apel berjalan. Cuma ya mungkin sedikit demi sedikit insya Allah mereka juga akan tertib. Jadi benar-benar mengumpulkan suatu peraturan itu kalau kita tegakkan, tapi kalau tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain terkesan gimana gitu Pak. Kalau Ibu bilang tadi kan kalau kita mungkin kalau berbasis pada peraturan saja tapi mungkin tidak terlaksana Bu ya upacara, karena upacara harus lengkap pula. Harus lengkap. Tapi ada beberapa pertimbangan. Alhamdulillah yang penting kita bisa melaksanakan upacara, namun tetap memperhatikan perlengkapan harus disyaratkan harus kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menangani kasus-kasus? Langkah ada prosedur. Kalau langkah-langkah khususnya untuk apel, saya bilang sama guru kelas masing-masing
kalau bisa seandainya dikasih uang belanja itu saya bilang sama wali kelas masing-masing. Jadi anak yang kalau ada atau kurang lengkap itu bisa diarahkan ke nabung. Ya, ini kan nabung, lalu nanti bisa kalau sudah ada uang ngumpul bisa beli topi dan lain sebagainya. Itu kalau hal masalah upacara. Lalu kalau hal yang masuk ini apa ya, bisa dibilang apa ya, yang saya alami itu kalau pas hari Jumat. Benar, hari Jumat kan saya sebagai kepala sekolah itu kepengennya sekolah kami ya itu sekolah plus dibanding dengan sekolah yang lain. Makanya apalagi kalau absennya aja sudah 7:30 ya. Jadi kami usahakan gitu 7:30 tank itu anak di kelas. Lalu di situ mereka mengadakan kegiatan yang sifatnya keagamaan, khususnya yang kelas 1 sampai kelas 3 itu apa ya, paling tidak tuh Fatihah 4, baca doa tuh harus doa nggih sama Fatihah 4. Lalu kalau yang kelas 4, 5, 6 itu insya Allah kalau khusus hari Jumat loh nggih, paling tidak hari Jumat itu selain Fatihah 4 itu ditambah lagi Asmaul Husna. Itu apa ya, sebagai peraturan enggak juga sih, cuma apa ya, jadi kebiasaan yang bagus ya, belum nilai kebajikan anak ini terbiasa lah. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tersebut itu menambah keimanan dan ketakwaan mereka. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema pernikahan? Ya, kalau dalam hal pengambilan keputusan bisa lebih efektif itu kami memakai apa ya, berkiblat pada guru yang disiplin. Jadi guru yang disiplin itu kami sampaikan kepada guru-guru yang lain atau teman-teman itu loh. Nah itu seandainya kita ikuti kan baik ya. Nah padahal secara mereka nggak tahu bahwa saya ini bawahi mereka, ayo tolong itu ditiru gitu. Nah, padahal itu mereka nggak tahu kalau saya ini membawahi mereka supaya mengikuti yang disiplin itu. Sementara baru seperti itu. Memberi apresiasi, kalau penghargaan mungkin menjadi motivasi juga bagi yang lain gitu. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilematika? Tantangannya iya, tantangannya ya, sebabnya Ibu ini orang usia sudah apa ya, dibilang sudah amat sangat matang kira-kira ya. Lalu di dalam pengambilan keputusan itu yang saya alami sekarang ya, kami punya kawan 8. Jadi sebisa mungkin kepala saya tuh bisa 8 isinya gitu. Jadi bisa membaca masing-masing kawan. Lalu kalau pas pengambilan keputusan itu juga apa ya, mengondisikan sama yang punya kebiasaan mungkin kurang bisa menerima gitu. Jadi orang yang biasanya kurang bisa menerima langsung kepada kawan yang mungkin ada kelemahan, nah itu saya pakai untuk pengambilan keputusan sementara. Lalu saya sampaikan pada yang lainnya yang banyak itu, dan akhirnya mereka juga berusaha bisa memahami, berusaha bisa memahami kepada kawan yang sulit menerima kesalahan. Terima kasih. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu
untuk menyelesaikan kasus di 5 itu tadi? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal sendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau sudah seperti apa yang ibu lakukan? Oke. Kalau untuk jadwal belum punya jadwal yang tertentu untuk menyelesaikan masalah. Nah, tapi kalau khusus untuk anak-anak itu begitu anak-anak tuh ada mungkin kurang pas dengan peraturan sekolah, paling pertama saya panggil ke kantor sejumlah anak yang tadi kurang pas, enggak, pokoknya kurang sesuai dengan peraturan sekolah. Habis itu saya sodorkan dengan, saya punya buku yang namanya buku masalah dan buku pemecahan masalah. Lalu mereka satu persatu saya suruh nulis. Nah, alasannya apa tadi kok seperti ini gitu. Nah, kesimpulannya secara bersama bisa saya jelaskan sama mereka seperti ini loh gitu. Jadi ada pemecahan masalah yang diselesaikan secara bersama dan diikuti oleh semua siswa yang bermasalah tadi. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dari kita? Oke. Dari segi guru sudah tadi saya bilang tadi bahwa untuk pengambilan keputusan itu saya berkiblat pada guru yang disiplin. Lalu kalau untuk siswa saya ngambil keputusan untuk sesama siswa juga itu saya pakai dengan siswa yang punya dedikasi disiplin juga. Insya Allah mulai kelas yang udah kelihatan tuh kelas 4 sih, kelas 4, 5, 6 tuh saya udah sedikit udah tahu mereka ini. Nah, inilah yang saya jual atau saya sampaikan pada mereka yang belum disiplin. Insya Allah mereka paham. Nah, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan di 5 itu? Iya. Iya. Hikmahnya memang ya namanya manusia itu sebagai makhluk sosial ya. Pasti selalu ada aja. Tapi dengan lebih banyak masalah, lebih banyak mengambil keputusan, insya Allah kita akan lebih banyak mengambil hikmah dari pengambilan keputusan tadi. Biarpun kadang-kadang di dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang juga saya sebagai pastor juga merasa kurang terlalu disiplin gitu. Saya merasa aja, dan saya insya Allah tidak banyak ngomong sih sama mereka, cuma saya ngasih contoh gitu. Tapi insya Allah mereka baik siswa maupun semua di dalam grup insya Allah bisa memahami saya sebagai pemimpin. Kadang-kadang di keputusan itu kan pasti ada pro dan kontra ya. Iya. Itu tergantung kita menyikapinya. Alhamdulillah Bu, terima kasih untuk menyampaikan kepada Ibu yang sudah berbagi dengan kita, dan banyak pelajaran yang dapat ulun ambil dari apa yang telah Ibu sampaikan. Jadi ulun mengucapkan terima kasih. Ibu ada yang menyampaikan? Iya, kalau saya sebagai individu sebagai ya bisa dibilang kepala sekolah, saya berharap kepada Bapak Ratman nanti mudahan dalam kelulusan, alhamdulillah lulus, lalu ada pesan sama Pak Ratman sebagai guru penggerak, tolong nanti kawan-kawan dibawahi untuk ya paling tidak saya kepinginnya SDN Bukit Tengah selangkah lebih maju dari SD lainnya. Tidak jauh, maksudnya nggak banyak permintaan saya, cuma selangkah lebih maju dibanding dengan SD lainnya. Nanti saya berharap besar kepada Pak Ratman untuk memimpin, membawahi kawan-kawan semua dewan guru di SDN Bukit Tengah ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sebenarnya amanah yang sangat besar Bu, sangat berat menurut saya. Tapi
Insya Allah Bu, dengan keadaan saya seperti ini apa adanya Ibu, tapi tetap berusaha semaksimal mungkin sebisa saya untuk menerapkan hal terbaik di sekolah kita. Mohon doa dan dukungan Ibu. Oke. Terima kasih Ibu waktunya. Nah, demikian tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah di SDN Kota Tengah. Saya mohon maaf Bu, saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratman Fauji, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Putih Tengah. Hari ini saya bersama dengan salah satu kepala sekolah yaitu Bapak Haji Nasrullah SPD. Beliau adalah kepala sekolah di SDN Antasan Segera 1 Kecamatan Madastana. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas kesediaan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan wawancara pada hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah bagus, baik, alhamdulillah kabar baik. Berapa tahun sudah di Antasan? Di Antasan Segera 1 kurang lebih hampir 1 tahun. Oh, Iya, kurang lebih hampir 1 tahun juga. Selama Bapak jadi kepala sekolah mungkin ada beberapa kasus ya Pak. Nah itu bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, selama kita berada di isi Antasan Segera 1, memang banyak sekali kendala-kendala permasalahan yang ada di lapangan, terutama tentang siswa. Karena sekolah kita di pinggiran desa, artinya medan akses yang agak susah sedikit oleh anak-anak. Jadi di sana ada beberapa dilema kadang-kala kita melihat di sana, terutama tentang kehadiran siswa. Disiplin siswa tentang kehadirannya, karena di sana tadi kan berhubung dia rumah jauh dari sekolah dan aksesnya pun sakit, kadang-kala juga mohon maaf dia orang tidak berada. Artinya dia kan ke sekolah ini kadang-kala terlambat dalam waktu yang kita tentukan. Misalkan jam 8 kurang 15 sudah masuk sekolah, dia baru datang ke sekolah jam 8. Nah, di sana kadang-kala kita lihat, kita panggil, kita tanya apa permasalahan dia di sana. Nah, artinya kalau kita tanya permasalahannya, dia utarakan dengan kita bisa mengambil keputusan dengan baik supaya apa? Yang pertama kita supaya anaknya disiplin, bagaimana caranya dia datang ke sekolah dengan tepat. Tapi kadang-kala kita juga harus ada sifat peduli kita terhadap siswa, karena dia faktor ekonomi, karena jauh jarak sekolah, punya sepeda gak punya, itu pulang kita jadi pertimbangannya di sana. Banyak pertimbangannya. Jadi artinya kita tidak bisa untuk sama sekali mengedepankan kedisiplinan kita. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi satu sisi keputusan ini benar, yang satu sisi benar juga, sama-sama benar, itu bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan? Ya di sana kadang-kala kita untuk dalam dua kasus yang sama-sama benar, kadang-kala kan kita di sana dari juga udah mengambil keputusannya, tapi kita harus tetap mengambil satu keputusan yang terbaik supaya untuk pendidikan dan semuanya berjalan dengan baik. Kadang-kala kita di sana harus jeli, harus teliti yang mana harus hak, yang mana harus sebenarnya kita ambil keputusan tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah pengambil keputusan tersebut, terutama kita berdialog misalnya dengan siswa tadi, kita berdialog dengan siswa. Kita tanya siswa kenapa sering terlambat atau bagaimana misalnya, kita tanya dia dengan alasan dia, kita bisa mengambil keputusan. Jadi misalnya siswa tadi kan sering terlambat, kita tanya dia alasannya jauh, jarak jauh dan lain sebagainya. Kita di sana kan bisa bisa menalaah. Mungkin kita ambil bagaimana langkah-langkah kita supaya siswa ini tidak lagi terlambat, dan juga bagaimana siswa ini supaya tidak mengabaikan peraturan yang ada. Jadi demikian mungkin. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Untuk hal-hal yang pengambilan keputusan kasus pada dilema etika tadi mungkin yang lebih efektif menurut kita, menurut saya adalah dengan mempertanyakan kasus-kasus yang ada dulu. Artinya kita tidak semata-mata mengambil keputusan, oh kamu salah ini, tidak. Artinya kita mengikut sertakan si siswa yang tadi yang terlambat misalnya, yang sering terlambat. Jadi kita komunikasikan dulu dan juga kita libatkan mungkin salah satu mungkin kawan atau mungkin guru kelasnya lah yang lebih kan untuk kita ambil keputusan bersama gitu lah. Jadi ada koordinasi dengan guru yang lain. Okay. Jadi sebagai kepala sekolah kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Artinya mungkin di sana juga guru kelasnya yang bersangkutan lebih tahu lagi tentang siswa tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya begini, kalau kita ambil keputusan secara kita pribadi, secara peraturan, tantangannya kan mungkin anak di sana mungkin dia terasa terbebani karena peraturan. Tadi kan karena dia jarak dari rumah ke sekolah jauh, memerlukan biaya dan tenaga yang ekstra. Kalau kita peraturan kita jalankan 100%. Nah, di sana mungkin si anak tadi kan jadi dia dari delima jadi beban dia. Nah, itu jadi kan tantangan kita di sana untuk kalau kita tegakkan peraturan 100%, anak didik kita yang kasihan. Jadi kita kadang-kala di sana kita tambah sulam, artinya apa? Secara peduli kemanusiaan juga kita tegakkan di sana. Artinya kita tidak sermerta-merta mengambil satu keputusan aja berdasarkan disiplin tadi. Itu mungkin. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola Pak, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi ini apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, kalau memiliki jadwal tertentu itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk tata kelola dalam penyelesaian permasalahan, kadang-kala kita pasti punya jadwalnya, tapi kita di sini kita lihat kasusnya dulu. Artinya begini, kasusnya ini kalau menyangkut antara guru sekolah dengan siswa aja, nah mungkin bisa kita langsung di tempat waktu itu juga kita laksanakan. Artinya kita bereskan permasalahannya apa. Tetapi kalau kasus ini misalnya melibatkan orang lain atau perlu pihak ketiga atau pendamping yang mana, misalnya kita memerlukan orang tuanya atau memerlukan guru yang lain atau memerlukan komite sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut, nah kita perlu mengatur jadwal yang bagus, kapan dan apabila supaya semuanya bisa berhadir. Nah, itu. Tertentu ada tergantung kasusnya, kita lihat kasusnya dari mana itu. Nah, itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk mempermudah ya memang benar ya, biasanya saya sebagai pimpinan kepala sekolah itu dalam mengambil suatu keputusan itu memang saya melibatkan, terutama kalau bersama siswa tadi, guru kelasnya kita libatkan. Artinya guru kelasnya lebih tahu persis tentang karakter anak tersebut. Nah, itu terutama guru kelas yang bersangkutan. Tapi kalau memang permasalahan itu luas dan agak sedikit berat berhubungan dengan masyarakat atau apa, nah kita bisa melibatkan masyarakat, bisa kepala desa, bisa ketua komite sekolah yang kita libatkan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi nantinya kita lihat kasusnya dulu. Nah itu kan sebesar apa ruang lingkupnya, sebagaimana sifat kerjanya. Kalau cuma kita untuk sekolah dan lingkungan sekolah, mungkin kita sekolah dan dewan guru aja yang bisa menyelesaikan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Untuk pelajaran yang bisa kita ambil dalam memutuskan suatu permasalahan yang dilema etika itu tadi, memang ada sedikit pelajaran. Artinya kita sebagai pimpinan mengambil keputusan itu memang harus kita ambil suatu keputusan. Tapi di sana kita, menurut kita pribadi, pelajaran kita harus ambil dulu, kita harus mengambil keputusan cepat dan tepat. Artinya apa? Keputusan tersebut kita ambil harus cepat, jangan lambat-lambat. Kalau lambat nanti jadi masalah berpanjang-panjang. Tapi juga kita harus tepat. Tepatnya bagaimana? Artinya kalau kita mengambil keputusan itu harus tepat, dari pihak sekolahnya nyaman dan juga siswa yang bersangkutan ada masalah juga dia enak, tidak terbebani. Jadi itu pelajaran kita harus jeli melihat mengambil keputusan itu. Jadi intinya harus cepat dan tepat mungkin di sana.
Terima kasih, banyak sekali pengalaman yang sudah Bapak sampaikan dan jadi pembelajaran bagi kita semua. Iya, mudah-mudahan. Bapak ada pesan Pak? Enggak. Ya mungkin cukup dari situ aja. Iya, Ya, ya. Semoga bermanfaat lah. Ya, ya. Terima kasih Pak atas kesempatan dan kesediaannya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Iya, semoga amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.